Selamat pagi, saya Yonanda, NPM 2211100134431441. Saya dari kelas manajemen 03 pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem ekonomi Islam. Dan di sini ada pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu, juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir, gharar, haram, zalim, ikhtikar, dan riba. Realita ekonomi dunia, di bawah sistem kapitalisme, perubahan sistem kapitalisme menjadi modified, yaitu ada kemajuan lebih mengarah aspek fisik saja, ada kemajuan tetapi penuh ketimpangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, terjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dan juga ada sistem ekonomi kapitalis, manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Kebebasan absolut ini merupakan sebuah rumusan yang dikemukakan oleh John Locke yang mengatakan bahwa manusia adalah miliknya sendiri. Bahkan, John Locke menyatakan bahwa perolehan pribadi tanpa batas sesungguhnya sesuai dengan ajaran-ajaran Injil maupun menurut akal sehat. Misi sistem ekonomi Islam. Yang pertama, rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam, menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Yang kedua, membawa berkah, karena setiap kegiatannya diawali dengan atas nama Allah dan diakhiri dengan memuji Allah, sehingga setiap berekonominya jauh dari gharar, subat, apalagi haram. Tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, melarang maisir. Maisir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah, atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Yang kedua ada larangan gharar, yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Gharar berakibat sangat buruk, yaitu akan menimbulkan kebencian pada pihak yang bertransaksi. Yang ketiga adalah larangan melakukan hal haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. Yang keempat ada larangan zalim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam, sebagian transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini. Yang kelima ada larangan ikhtikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan
dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Dan di sini ada terakhir larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan. Biasanya dalam utang piutang, yaitu bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walaupun keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjami. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Yang pertama, ada pendekatan menolak atau negation, maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Yang kedua, pendekatan memadukan atau integration. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Yang ketiga, ada pendekatan menambah nilai atau value addition. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Di sini ada 10 ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang pertama, bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan tujuan kepemilikan. Yang kedua, akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang keempat ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dan yang kelima, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk dimanfaatkan. Yang keenam, musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak. Yang ketujuh, murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan untuk dilakukan oleh syahib al-ma'al atau pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi syahib al-ma'al dan pengembaliannya dilakukan secara tunai. Yang kedelapan, khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Yang kesembilan, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dan yang terakhir, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Baiklah, saya Yunanda sangat senang bisa berbagi tentang pentingnya mempelajari ekonomi Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya ucapkan terima kasih.